Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ibu bapak, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali di bulan yang sangat-sangat indah, yakni bulan Ramadan. Ada satu orang Jogja, suatu ketika beliau sudah mempersiapkan betul menyambut Ramadan sampai semua rumahnya dicat putih. Rumahnya mewah megah, ditulis di depan rumahnya marhaban ya Ramadan. Itu direnovasi di bulan Sya'ban. Tapi qadarullah, saat hendak menjemput cucunya dari sekolah, tiba-tiba di perempatan orang tersebut jatuh dari motor karena menggunakan motor itu. Ketika jatuh, apa yang terjadi? Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Maka bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menjumpai Ramadan, karena Ramadan banyak keistimewaan. Allah berjanji di dalam bulan Ramadan, orang-orang yang beriman itu ada peluang menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi syukur kita harus kita tingkatkan. Ibu bapak, saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Tentang syukur, ada satu kiai menganalogikan syukur itu ketika ada orang yang memberikan air minum, maka orang itu pasti akan berterima kasih dan mengucapkan alhamdulillah, lalu meminumnya. Tapi ketika keluar rumah dengan tidak sengaja ternyata sandalnya itu terkena kotoran ayam, lalu sisa air minum itu digunakan untuk membersihkan kotoran tersebut. Maka bisa jadi syukur tersebut bukan syukur yang sesungguhnya, baru pada tahap alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang seharusnya air minum itu ya digunakan untuk minum, bukan untuk membersihkan kotoran ayam. Dan juga marilah kita meningkatkan kalimat-kalimat thayyibah untuk diucapkan setiap harinya dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ada satu contoh lagi, ketika ada pencuri berhasil mencuri lalu ternyata ketahuan sama orang, lalu dikejar pencuri itu, lari, sangat cepat larinya, sampai ketemu dengan pencuri yang lain, maka ditawarkan, di sini saja, berhenti di sini aman insya Allah. Insya Allah itu kata dua orang pencuri itu. Maka ditanya lagi si pencuri yang satunya, gimana hasilnya? Dapat banyak apa tidak? Alhamdulillah dapat banyak. Pencuri mengucapkan insya Allah dan alhamdulillah. Dua-duanya kalimat baik, thayyibah. Tapi yang mengucapkan seorang pencuri, yang mengucapkan seorang koruptor, yang mengucapkan di tempat momen yang tidak baik, yakni melakukan perbuatan mencuri. Maka bisa jadi itu bukan satu kalimat thayyibah. Saudaraku seiman dan seislam rahimani wa rahimakumullah, marilah kita tingkatkan syukur, tingkatkan kalimat thayyibah sehingga predikat takwa Allah sematkan kepada kita karena memang kita mampu menjalani itu semua. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang telah memberikan keteladanan dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Buya Hamka pernah mengatakan, kalau kita ingin menjadi baik, maka lakukan saja, belajar saja berbuat baik. Kalau kita ingin kalau kita ingin menjadi orang yang ikhlas, maka belajar saja jadi orang ikhlas. Terus belajar jadi orang baik, jadi orang ikhlas, sampai kita lupa kalau kita itu jadi lagi belajar baik, belajar ikhlas. Maka tingkatkan kebaikan kita, bukan sekedar menjadi orang yang baik,
tapi menjadi sebaik-baik manusia. Jamaah dan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah dalam kesempatan ini izinkan kami membawakan satu nasihat, yakni tentang bulan puasa, bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu kita harus upayakan untuk tetap menuntut ilmu. Kata Rasulullah, kun aliman, jadilah kamu orang yang mengajarkan ilmu, au muta'aliman, atau orang yang menuntut ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan ilmu, au muhibban, atau orang yang mencintai ilmu, wala takun khamisan, tapi jangan jadi yang kelima. Sudah tidak mengajarkan ilmu, tidak menuntut ilmu, tidak mendengarkan ilmu, tidak mencintai ilmu, maka kata Rasulullah jangan jadi yang kelima. Tidak semuanya berarti. Maka jamaah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini marilah kita di penghujung usia. Tidak tahu usia kita sampai apa. Karena orang Jogja itu sudah mempersiapkan untuk Ramadan, ternyata Allah cabut nyawanya sebelum Ramadan. Maka mari kita ikhtiarkan menuntut ilmu sampai ke penghujung usia kita. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi berat maupun ringan, marilah kita senantiasa menuntut ilmu untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Demikian kultum singkat dari kami. Marilah kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.